Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kembali bersama dengan saya, Olwin Rifigosal. Saudaraku, mari kembali kita belajar kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam Yohanes pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-28 sampai ayat 30. Saya akan baca ayatnya yang ke-30, saudaraku. Sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus mengakhiri rencana penyelamatan dengan begitu sempurna. Jalan penderitaan yang begitu berat yang harus Tuhan Yesus jalani, Dia jalani dengan ketaatan penuh kepada kehendak Bapa demi keselamatan manusia yang berdosa. Dan setelah bagian ini, tinggal kita melihat bagaimana Yesus bangkit dari antara kematian yang membuktikan bahwa Dia Tuhan, sehingga kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus tidak menjadi sia-sia. Jadi saudaraku, ketika Tuhan Yesus berkata sudah selesai, ternyata Ia sudah menanggung semua hukuman Allah karena dosa manusia. Karena hukuman dosa sudah ditanggung selesai oleh Kristus, maka setiap orang yang mau percaya kepadanya tidak akan lagi mengalami hukuman Allah. Hukuman Allah itu berbicara tentang kebinasaan dan kematian yang kekal di dalam neraka, di dalam perapian yang menyala-nyala, di dalam penyiksaan yang begitu mengerikan. Jadi sudah selesai dan kita pasti akan menerima hidup yang kekal, hidup dalam kemuliaan di surga bersama dengan Kristus. Nah saudaraku, mungkin kita bertanya, bagaimana kalau ada orang yang hidup setelah penyalipan Kristus dan kita juga masuk di dalamnya? Apakah kita juga mengalami pengampunan dosa? Saudaraku, pernyataan Tuhan Yesus sudah selesai itu berbicara tentang Tuhan Yesus menebus dosa masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Dan mungkin ada yang bertanya, mana mungkin Tuhan Yesus menebus dosa sekali untuk selama-lamanya atau semua yang ada di dalam dunia dan segala zaman? Mari kita lihat ayatnya. Yang pertama saudaraku, Roma pasal 6 ayat yang ke-10. Di sana dikatakan, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Ayatnya yang kedua, Ibrani pasal 7 ayat 27. Dikatakan di sana, yang tidak seperti imam-imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika Ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Satu ayat yang terakhir saya mau bagikan, Ibrani pasal 9 ayat 12. Dan Ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu Ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Jadi saudaraku, ternyata karya pengorbanan Kristus di atas kayu salib itu menebus dosa kita masa yang lalu, di mana kita masih bobrok, hancur, kacau. Dan menebus kita masa saat ini ketika kita berkata saya mau percaya kepada Yesus, dan menebus dosa kita sampai kita mati. Itu sudah selesai di atas kayu salib. Mungkin ada yang bertanya, berarti kalau saya sudah percaya kepada Kristus, dosa saya sudah ditanggung, berarti saya bebas dong buat dosa. Kan sudah ditanggung. Saudara, kita harus lihat. Mari kita lihat Roma pasalnya yang ke-6 ayat 1 dan ayat 2. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Ayat 2, sekali-kali tidak.
Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Jadi saudaraku, jelas bahwa setiap orang yang sudah mengalami penebusan tidak bisa terus-menerus mengatakan bahwa dosa itu sesuatu yang biasa dan bisa dilakukan karena saya sudah ditebus oleh Kristus. Berarti saudaraku, sudah seharusnya kita melawan dosa, meninggalkan dosa dan tidak hidup di dalam dosa. Jadi saudara, ketika kita berkata saya percaya kepada Kristus, dosa menjadi sesuatu yang menjijikkan di mata kita. Mungkin ada orang yang bertanya, berarti sudah sempurna dong kita? Saudaraku, ingat bahwa kita orang-orang yang masih hidup di dalam daging. Tetapi saya mau katakan, indikasinya atau kita melihat orang itu percaya kepada Kristus atau tidak, atau kita sudah sungguh-sungguh percaya kepada Kristus atau tidak, kita tidak bersenang-senang dengan dosa. Kita tidak terus-menerus bermain-main dan enak hidup di dalam dosa. Tetapi kita hidup melawan dosa. Suatu saat bahkan akan sering terjadi kita bisa jatuh, tapi dosa nggak bisa menguasai hidup kita. Kiranya perenungan ini menolong kita dan memberkati kita. Ingat bahwa Kristus sudah menyelesaikan segala sesuatu, hukuman dosa di atas kayu salib. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.